Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Audrey Widiastuti dari Prodi Kesmas UM Pontianak. Pada kesempatan kali ini, menjelang UTS ya guys, jadi pertemuan ke-7 pada tepatnya, di mata kuliah komunikasi persuasif, saya akan menyampaikan tentang komunikasi persuasif itu juga kita combine dalam satu kegiatan pemasaran sosial di bidang kesehatan. Nah, di beberapa jurnal penelitian ataupun pengabdian sebenarnya sudah banyak sekali menceritakan tentang hal tersebut. Bahkan di kegiatan-kegiatan di lapangan juga saya rasa teman-teman terutama yang sudah bekerja ya, pasti memahami pentingnya komunikasi persuasif ini di dalam kita menyampaikan program-program kesehatan. Yang dalam artian program-program tersebut memang kita pasarkan sehingga kembali kepada tujuan dari pemasaran sosial. Kalau kita flashback ke mata kuliah yang lain, ya ini kombinasi kita coba crosskan dengan kepentingan pentingnya komunikasi di kegiatan yang lain gitu maksudnya. Karena komunikasi ini sangat ibaratnya primer sekali kita melakukan komunikasi ini tidak hanya di bidang kesehatan tapi di semua bidang, bahkan kita pun sehari-hari tanpa komunikasi it's kind like impossible gitu. Nah, ini saya mengambil salah satu jurnal penelitian, meskipun ini bukan di prodi Kesmas sendiri, tapi saya rasa ini cukup menarik untuk kita ulas. Yang artinya kita bisa melihat bahwa di sini ada strategi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dalam penyuluhan penyakit kaki gajah. Baik, saya ingin langsung menunjukkan di dalam penelitian mereka ini ya, dia menceritakan tentang bagaimana kemanfaatan dari komunikasi persuasif itu sendiri dalam kegiatan mereka. Ya, kalau kita mau melihat secara cepat apa isi dari penelitian, kita bisa melihat atau kita membaca dari abstrak. Abstrak itu nanti kalau teman-teman juga melakukan suatu penelitian, abstrak ini sebisa mungkin dengan maksimal 250 sampai 300 kata sesuai dengan aturan masing-masing jurnal. Kita diharapkan untuk bisa menggambarkan keseluruhan dari isi jurnal itu. Jadi di situ ada pendahuluan latar belakangnya apa, 1-2 kalimat, kemudian tujuannya itu apa, penelitian dilaksanakan, kemudian metode yang dijalankan sampai pada hasilnya, kesimpulannya seperti apa. Ya. Nah, di sini saya melihat bahwa memang ada kegiatan. Nah, ini dari penelitian ini, coba lihat di sini ya. Nah, ini disimpulkan bahwa strategi komunikasi persuasif yang digunakan dalam penyuluhan promosi kesehatan penyakit kaki gajah di Posyandu Perumahan Mutiara Sentul, Kelurahan Nanggewer, Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat, bina suasana, advokasi, serta kemitraan. Implementasi strategi komunikasi persuasif belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena beberapa kendala, yakni kurangnya antusias warga dalam mengikuti penyuluhan, kurangnya penggunaan media promosi. Nah, kita di sini harus bisa langsung menangkap ya bahwa ternyata dalam berkomunikasi itu tidak selalu mulus, ada hambatan, ada kendala. Ya, dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya noise, ya. Noise itu pun juga menjadi kendala dalam pemahaman, dalam penyerapan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian media promosi. Faktor saluran yang lalu kita bahas itu menjadi hal poin yang penting sekali juga. Saluran apa termasuk di dalamnya media-media yang digunakan, ya keseluruhan rangkaian mekanisme yang kita gunakan dalam menyampaikan pesan. Itu harus kita listing sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Nah, di sini kita coba baca lagi. Paradigma yang digunakan dalam penelitiannya adalah post-positivisme dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode studi kasus. Jadi ini sebenarnya sasaran mereka ini kasus. Jadi benar masyarakat yang memang mempunyai kasus gitu. Masyarakat yang sudah terdampak oleh penyakit kaki gajah, sehingga kita coba untuk paparkan bagaimana kita bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan mungkin ya termasuk pengobatan kaki gajah bagaimana, pencegahan dan penularannya seperti apa dan lain sebagainya, ya kan? Oke.
Kita coba lihat pendahuluan. Pendahuluan di sini isinya adalah tentang latar belakang yang menjustifikasi kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Kalau kita melihat ya, di sini peneliti menyampaikan bahwa dari segi global justifikasinya adalah ternyata di dunia memiliki 1,3 miliar yang berisiko tertular penyakit gajah. Lebih dari 83 negara. Ya, 60%-nya hanya di Asia Tenggara. Bahkan oleh Kementerian Kesehatan juga menyampaikan dampaknya ini apa. Ini yang paling penting. Kalau kita meneliti sesuatu itu pentingnya itu apa sih? Oh, ternyata punya dampak yang sangat negatif sekali terhadap masyarakat di sana. Misalnya seperti itu harus disampaikan. Nah, di sini menimbulkan catatan, stigma, psikososial, penurunan produktivitas, penderita ataupun lingkungannya. Bahkan kerugian ekonomi. Nah, bahaya kalau nggak diselesaikan. Oke. Oke. Kemudian ini ada banyak tapi saya meng-highlight beberapa yang memang kayaknya menjadi poin penting untuk kita mengetahui pentingnya komunikasi persuasif ini dalam kita memasarkan program atau bidang kesehatan yang kita dalami. Nah, Menteri Kesehatan juga menyampaikan Indonesia sepakat di beberapa ajang internasional. Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia sepakat untuk memberantas filariasis sebagai bagian dari eliminasi filariasis global. Ini 10 tahun yang lalu tepatnya. Nah, kemudian ada banyak narasi ya di sini, tapi saya benar-benar meng-highlight yang bagian most important. Kemudian di sini pengendalian berbagai penyakit menular sampai saat ini masih menjadi kendala. Salah satunya pengendalian filariasis ini yang harus dilaksanakan seluas wilayah kabupaten kota. Nah, kegiatan sosialisasi penyakit gajah ini telah direncanakan oleh Kementerian Kesehatan. Dan mereka butuh rencana atau strategi selama 5 tahun ke depan. Yang artinya dalam 5 tahun ke depan ini jangan sampai sia-sia karena informasi ini benar-benar harus dapat diterima oleh masyarakat. Nah, gimana caranya nih? Nah, kan gitu. Sehingga diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini mampu memberikan pengetahuan, pemahaman kognitif ya, jangan lupa kognitif. Orang BKB harus paham ya masalah perilaku ya, apa yang menjadi tujuan kita dalam memasarkan program kesehatan untuk mengurangi kasus ataupun pencegahan dan lain sebagainya, itu adalah semata-mata untuk merubah perilaku mereka sehingga dengan demikian behavior atau kebiasaan mereka menjadi lebih sehat. Dari situ akhirnya pencegahan bisa dilaksanakan. Pengurangan kasus juga sudah otomatis pasti akan terjadi. Ya, dari ilmu perilaku sebelum kita bisa menjadi tahu artinya ada step by stepnya untuk bisa merubah perilaku mereka. Yang pertama adalah dari sisi kognitif, pengetahuan, pemahaman, penyerapan informasinya seperti apa, sampai kepada kemudian yang kedua afektif, dari sikap mereka bagaimana, kemudian konatif ya, bagaimana mereka bisa melakukan apa yang mereka sudah pahami dalam sisi kognitifnya itu ya. Kemudian baru kita bisa memperlakukan konatif tersebut menjadi kebiasaan mereka sehingga menjadi perilaku. Oke. Nah, dari pemahaman ini diharapkan masyarakat sadar sehingga sikap mereka berubah dong. Kalau sudah sikapnya mereka setuju, senang dengan pengetahuan itu, akhirnya mereka mau untuk melaksanakan, bertingkah, ya bertindak. Tindak lakunya itu mulai dari pola kehidupan sehat. Sampai pada mereka tahu apa saja yang harus dilakukan dalam mencegah penyebaran penyakit gajah. Nah, oleh karena itu penulis ingin mengetahui strategi komunikasi persuasif menggunakan penyuluh dalam melakukan sosialisasi. Ya, nah ini yang dilaksanakan. Dia mencoba untuk mengobservasi pada saat penyuluhan. Nah, nantinya dapat dilihat apakah strategi komunikasi persuasif yang dilaksanakan itu mampu menyampaikan informasi pengetahuan tentang penyakit gajah. Nah,
Hasil penelitian ini nantinya akan dijadikan tolak ukur untuk merancang strategi yang lebih tepat sasaran di masa yang akan datang. Oke, nah kita coba lihat lagi. Nah di sini ternyata peneliti melakukan ini ya. Peneliti ini melakukan penelitian kualitatif, ya. Nih, di sini. Kita scroll ke bawah ini. Nah, metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan deskriptif. Jadi lebih mengarah kepada paparan ya. Yang diambil adalah masyarakat yang mempunyai kasus, artinya masyarakat yang memang terpapar dengan penyakit kaki gajah. Nah, pendekatan kualitatif ini memang secara metode berbeda dengan kuantitatif. Artinya kualitatif itu lebih mengarah kepada pendekatan untuk mempelajari, mendalami, menggali informasi lebih dalam kepada beberapa informan. Tidak harus ada minimal ini ya 30 responden harus didapatkan, enggak. Yang penting informan itu mengcover semua informasi yang kita butuhkan. Betul-betul secara mendalam, yang artinya dilakukan dengan cara interview, depth interview. Peneliti juga mewawancarai siapa saja yang diwawancarai. Nah, yang diwawancarai di sini adalah ketua adalah Dinas Kesehatan dan ketua Posyandu. Ya. Peneliti juga mewawancarai informan sekunder, yaitu ini ketua Posyandu, ya kan? Nah, selain itu tidak hanya mewawancarai, tapi dia juga menginventaris sebagai penguat, ya, yaitu data sekunder. Data sekunder ini bisa melalui literatur, media, data-data yang berasal dari puskesmas, dinkes, semuanya, termasuk pemberitaan artikel-artikel. Nah, ini teknis analisis datanya, ya ini bisa Anda baca ya, data yang digunakan untuk apa, ini sebagai artinya sebagai teknis pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini ya. Nanti akan saya sharekan ini, Anda bisa baca. Ya. Redaction, ini juga melakukan redaksi, artinya penyortiran. Kemudian, nah setelah dikumpulkan semua hasil dari penelitian tersebut, kita perlu menyampaikan teori-teori dasar yang digunakan di dalam penelitian. Ya. Semua teori yang dijadikan sebagai referensi itu kita sampaikan dalam penelitian ini untuk memperkuat bahwa memang penelitian ini ada dasarnya. Nah, kalau yang disampaikan oleh peneliti, dia menyampaikan tentang hasil dari artikel yang disampaikan oleh Erwin P. Bettenhaus dalam bukunya berjudul Persuasive Communication. Dijelaskan bahwa komunikasi persuasif ini dapat mempengaruhi pemikiran perbuatan seseorang, hubungan aktivitas antara pembicara dan pendengar, di mana pembicara berusaha mempengaruhi tingkah laku pendengar melalui perantara pendengaran dan penglihatan. Jadi, maknanya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di sini, ya kan, harapannya itu ya seperti ini, komunikasi yang dilaksanakan dalam penyuluhan itu mampu untuk mempengaruhi tingkah laku. Gimana caranya? Ya ada strategi-strategi yang memang harus kita tonjolkan di sana. Misalnya dalam penyuluhan itu orang itu kalau misalkan saya mengumpamakan saya sendiri, kalau mendengarkan suatu penyuluhan, yang saya dengarkan itu kadang nomor satu adalah dampak. Apa sih akibat buruknya kalau saya nggak melakukan apa yang dikatakan oleh bapak atau ibu itu yang memberikan penyuluhan? Manfaatnya apa? Itu yang paling penting yang saya dengarkan. Kemudian strategi komunikasi ya, adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai komunikator, pesan, media,
efek, ya, penerima, simbolnya. Kemudian hasilnya seperti apa? Kita coba lihat di sini. Komunikasi dalam penyuluhan itu sendiri. Nah, saya langsung kepada hasil yang langsung terkait dengan analisisnya ya. Jadi terkait dengan strategi komunikasi untuk penyuluhan, mereka mengacu pada keputusan Permenkes ya. Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah, ya, yaitu pemberdayaan masyarakat, kemudian apalagi bina suasana, ya. Ini saya ada ini nggak sih? Oh ini. Jadi sebelum mengarah ke sini ya kan, kita perlu mengetahui dari beberapa materi yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Coba teman-teman nanti kalau misalkan terlewatkan dalam penjelasan saya di sini, coba teman-teman klik ya kalau misalkan ada keterangan seperti ini, itu saya memberikan highlight, maksudnya keterangan dalam highlight, itu memang memberikan keterangan bahwa ini loh saluran komunikasi yang dipakai. Nah, seperti itu. Jadi dari beberapa materi ada pesan komunikasi, ada saluran komunikasi. Harapannya teman-teman mengerti gitu dalam kegiatan di lapangan itu ternyata kita sudah melaksanakan atau mengaplikasikan komunikasi persuasif loh gitu. Yang artinya dalam unsur-unsur atau komponen-komponen komunikasi itu kita sudah jangan sampai terlewatkan gitu. Hanya saja kita tahu bahwa kita bisa listing apa sih saluran kita. Nah, seperti itu. Nah, saluran di sini dalam penelitian ini bisa kita bisa listing gitu maksudnya. Jadi di sini ada posyandu yang mereka jadikan sebagai saluran. Nah, di dalam posyandu itu tentunya tidak hanya sekedar posyandu terus kita datang ya, tapi pasti ada media-media promosi di sana. Hanya saja setelah kita baca di atas, media promosinya memang kurang gitu, ya kan? Jadi di dalam saluran itu pasti ada banyak rangkaian mekanisme media yang kita pakai. Nah, seperti apa medianya itu yang perlu kita ketahui. Mana sih media promosi yang sesuai oleh masyarakat tertentu tersebut gitu, ya. Jadi coba nanti dicek kira-kira apa sih catatan-catatan saya dalam highlight yang sudah saya berikan ini gitu ya. Nah, ternyata ini kalau 2 kolom gini bacanya agak susah ya. Oke. Nah, jadi penelitian menggunakan metode studi kasus. Ini yang tadi. Ini komunikasi persuasif. Ini yang harus dicapai secara maksimal itu 5 hal tadi yang sesuai dengan Haswell yang saya sampaikan, yang pernah saya sampaikan dalam saluran komunikasi. Kemudian komunikasi penyuluhan. Oke. Komunikasi penyuluhan. Pesan merupakan pesan ya. Kalau kita membahas tentang pesan, nah ini harus sesuai nih teman-teman. Nah, ya, ini menurut Laswell ini 3 komponen. Ya, Anda bisa cek lagi di materi tentang pesan. Yang artinya pesan ini benar-benar harus bisa di-decoding. Ya, decoding itu dimaknai oleh mampu memahami, mampu memaknai oleh komunikan dari komunikator. Gitu. Jadi pesan-pesan yang diberikan itu memang benar-benar harus dipahami. Sayang kalau misalkan kita memberikan pesan, tapi mereka nggak pahami, termasuk dari sisi bahasa maksud saya. Bahasa itu sangat penting. Jangan sampai kita menggunakan bahasa yang mereka benar-benar nggak ngerti sama sekali. Ya, karena fungsi penyuluhan itu sendiri kita perlu maknai bahwa ini seperti ini, merangsang kesadaran, menjembatani gap, ya. Seperti nanti bisa dibaca ya.
Saya minta tolong dibaca karena tugasnya nanti itu teman-teman harus mampu untuk memberikan keterangan jurnal yang saya berikan gitu. Oke. Ini kita lihat sini ada, kemudian komunikasi penyuluhannya sendiri dilaksanakan. Ini kita mengupas tentang hasil penelitian yang membahas tentang keefektifan komunikasi persuasif ya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mereka ini, kemudian bina usaha, kemudian advokasi, yang artinya teman-teman, ini semua ya kemitraan. Yang kalau misalkan saya bisa berikan kesimpulan bahwa selain dari kesimpulan yang ada disampaikan di jurnal ini ya, komunikasi dalam keempat hal yang disampaikan oleh peneliti dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di sini, ternyata dalam mengkomunikasikan pesan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita memerlukan pengetahuan tentang karakteristik dari masyarakat tersebut untuk kita bisa menentukan bentuk komunikasi, bentuk media, bentuk saluran yang seperti apa yang mudah untuk diserap. Ya. Zaman sekarang, kids zaman now ini semacam generasi TikTok, ya kan? Hampir semua kalangan segala usia itu menggunakan TikTok. Tapi boleh nggak sih, kalau ada pertanyaan, boleh nggak sih kita menggunakan media itu untuk menyampaikan pesan kesehatan? Saya bilang totally fine. Apa saja kita sesuaikan dengan komunitas, kita sesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Sasaran kita siapa, ya kan? Sekali lagi segmenting, targeting itu harus jelas berdasarkan dari karakteristik yang kita gunakan. Siapa karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran kita? Bagaimana karakteristiknya maksudnya? Kalau misalnya pesan-pesannya itu, sekarang banyak, misalnya gini, sekarang banyak sekali yang sudah dari dulu misalkan ini ya tentang pergaulan seks bebas gitu ya. Pergaulan seks bebas itu mungkin bisa dimulai dari usia remaja. Nah, usia remaja boleh kita sasar ke TikTok medianya. Siapa lagi? Anak-anak misalnya. Kalau misalkan anak-anak, kita bisanya kemana ya kalau misalkan ingin menyampaikan pesan yang secara cepat gitu ya. Nah, sekarang media-media yang digunakan oleh anak-anak itu apa? Kita boleh loh menggunakan misalkan YouTube. Kita masukkan dalam YouTube yang kemudian video itu kita sharekan melalui WhatsApp sebagai media-media penyalur berikutnya, karena mereka itu serangkaian, nggak ada masalah gitu loh. Jadi video itu kita buat sengaja untuk mereka untuk paham. Kalau iklan boleh aja, sangat boleh sekali, hanya saja iklan lebih mahal. Beda ketika kita numpang di salah satu media, misalnya Instagram, Facebook gitu ya. Nah, Facebook pun itu kita juga butuh beberapa hal yang kita perlu pikir, kenapa kita masuk ads-nya sebagai iklan advertising, atau kita hanya sekedar buat akun yang kemudian harapannya banyak sekali pengikutnya. Gitu. Kalau iklan, kita bisa nyusup ke setiap ya dia tiba-tiba muncul gitu kalau iklan. Makanya dalam pelaksanaan pemasaran bidang kesehatan atau bidang yang lain aja sebenarnya, dalam hal ini kita dalam bidang kesehatan,
Kita butuh tahu dulu siapa sasaran kita, apa media yang mereka biasa pakai, media yang biasa mereka pakai, saluran yang mereka sering gunakan itu apa. Nah, seperti itu. Sehingga dimensi dari saluran itu pun akan kita bisa maksimalkan. Ya. Coba di flashback lagi, dicek lagi di materi faktor saluran, ini teman-teman bisa melihat. Oke, saya rasa itu dari saya untuk pemanfaatan komunikasi persuasif di dalam memasarkan program-program kesehatan. Ya. Jadi teman-teman, apapun kegiatan Anda di lapangan, pastikan komunikasi persuasif yang Anda lakukan, baik dari faktor pesan, saluran, itu sudah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oke. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan, bisa Anda sampaikan melalui Classroom. Di situ ada kolom komen, bisa Anda layangkan di sana. Untuk kemudian akan saya berikan jawaban sebisa mungkin. Jangan lupa juga tetap gali pengetahuan Anda dengan memperbanyak referensi dari sumber-sumber lain. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.